Papa menyalahkan Pelangi. Masalah di rumahnya Nek Sukma kembali runyam ketika Alia sama Diana menyusul anak-anak ke sana dan meminta mereka untuk pergi dari rumah tersebut. Walaupun tadinya mereka nggak mau, tapi Alia berusaha mendesak dan Anas pun meminta Nirmala dan juga yang lain untuk ikut Alia membeli baju. Nah, waktu di mall tiba-tiba saja si Nirmala ini yang lagi kangen banget sama Pelangi melihat Pelangi ada di ruang ganti. Tadinya sih Nirmala ini seneng banget dan memeluknya, tapi begitu sadar Pelangi memiliki tongkat di tangannya, dia tahu kalau itu adalah bidadari kecil yang sedang menyamar. Nirmala sih sebenarnya agak kecewa ya, karena itu bukan Pelangi, tapi bidadari itu terus mengatakan dia mau melakukan itu agar Nirmala tidak sedih lagi. Kalau Nirmala kangen, tinggal lihat dia aja. Melihat Diana lagi menunggui anak-anaknya sedang ganti pakaian, Alia ini langsung marah-marah sama Diana. Dia bertanya kenapa Diana membongkar semuanya kepada Hazel. Hazel pun tidak sengaja mendengar percakapan Alia dan langsung marah-marah. Dia bilang dia benci sama Alia. Lalu pergi keluar dan disusul oleh Alia, tapi Alia ini terjatuh dan kakinya terkilir membuat Hazel jadi nggak tega. Ya, akhirnya Alia jujur deh sama Hazel kalau dia memang sudah menikah dengan Alvin, dan Hazel pun memaafkan Alia. Nah, gara-gara kejadian ini mereka pun buru-buru buat bayar di kasir, tapi Nirmala belum beli baju. Nah, waktu Nirmala ini lagi pilih-pilih, Aska dan juga Milka berusaha untuk menjahili Nirmala lagi dengan mau memotong baju yang Nirmala pilih untuk Pelangi. Dikerjainlah sama peri kecil tersebut hingga gunting yang mereka pakai berubah menjadi kupu-kupu dan mengejar mereka. Waktu mereka terjatuh, mereka masih merencanakan keusilan yang lainnya, tapi tiba-tiba ada kain yang terjutai panjang membelit tubuh mereka sehingga mereka nggak bisa lepas. Wah, si peri kecil senang banget nih, sedangkan Nirmala sama Diana masih panik bagaimana caranya untuk melepas kain tersebut dari tubuh Milka dan juga Aska. Nah, meninggalkan hiruk pikuk Nirmala dan juga yang lainnya yang ada di mall, kita beralih ke scene di mana Pelangi masih tertidur di dalam komanya, dan di situ ternyata Nek Sukma membawa si Bahrun ini masuk ke dalam kamar Pelangi. Saat Nek Sukma pamit buat ke kamar kecil, Bahrun ini berencana untuk membunuh Pelangi karena ia mengatakan kalau Ratna sudah menjebloskan ia ke dalam penjara dan ia ingin balas dendam. Untung saja Ratna langsung buru-buru masuk dan mencegah Pak Bahrun ini untuk berbuat jahat. Bahrun mengatakan ia tidak peduli dengan Pelangi karena ia itu bukan cucunya dan Ratna hanyalah anak yang dipungutnya dari panti asuhan. Tapi waktu Mak Sukma datang, perubahan sikapnya ini 180 derajat. Ia bahkan mengatakan kalau sudah menganggap Ratna sebagai anaknya sendiri. Memang serigala berburu domba. Sebenarnya Ratna ini nggak mau kalau sampai Mak Sukma menikah sama ayah tirinya karena ia tahu kalau ayah tirinya ini adalah orang yang sangat jahat. Tapi di samping itu, kalau ia jujur sama Mak Sukma, nyawa Pelangi dalam bahaya. Karena Hazel sudah tahu kalau Alia sudah menikah, berarti detik-detik Arifin bakal ketahuan pun juga udah gak lama lagi. Waduh, Mimin udah gak sabar nih buat menantikan gimana reaksi Alia begitu tahu kalau ternyata Arifin ini atau alias Alvin adalah orang yang pernah menculik Hazel dan ia adalah ayah kandungnya Pelangi. Salah, maksudnya ayahnya Pelangi yang mau menjual Pelangi. Pasti seru banget nih dan bakal jadi boom banget. So, pantengin terus Rias TV ya, karena kita akan terus membahas alur cerita Pelangi untuk Nirmala. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.